Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan belajar. Baik, kita kembali belajar SKB Guru Kelas, materi profesional IPA, filtrasi, bunyi, dan juga kalor ya. Sebelumnya yang belum subscribe dipersilahkan, subscribe itu gratis teman-teman ya. Nomor 1, besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan berkarat ya, atau korosi ya. Penyebabnya adalah yang B, udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi ya. Jadi kenapa kalau di luar rumah, di tempat terbuka itu bisa berkarat walaupun tidak terkena air secara langsung, karena udara itu mengandung air atau partikel air yang terkandung di udara. Lanjut nomor 2, di toko kusen kayu adalah merupakan bahan utama untuk membuat rangka kusen. Para pemilik toko kusen biasanya akan mengeringkan kayu yang masih basah. Pengeringan kayu yang dilakukan pada para tukang kusen tersebut dimaksudkan untuk menghindari ya, itu harus kering dulu kayunya. Kenapa kok harus dikeringkan? Untuk mencegah pelapukan yang bila. Biasanya ini kadar air itu akan mempengaruhi proses pelapukan ya. Makanya harus kayunya benar-benar kering. Kalau belum kering, dikeringkan dulu. Soal nomor 3, pada zaman dahulu setiap orang yang akan membangun rumah, bahan dasar kayunya direndam terlebih dahulu atau memasukkan cairan yang bersifat racun ke dalam kayu. Maksud dari aktivitas yang kedua adalah ya, maksudnya apa itu ya? Maksud dari melakukan hal tersebut kepada kayu, yaitu melindungi kayu dari organisme luar ya. Nah, supaya kayunya itu terhindar dari rayap ya, serangga yang bisa merusak kayu, utamanya yang ada di dalam kayu ya. Kalau di luar mungkin tidak nampak. Soal nomor 4, santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara membuat santan. Jawabannya adalah filtrasi ya, atau dari kata filter yang artinya menyaring. Ya, menyaring dengan saringan yang berpori-pori kecil sehingga terpisah antara ampasnya. Soal nomor 5, salah satu proses penentuan seseorang dinyatakan positif atau negatif sebagai pengguna narkoba adalah dengan mengecek tes urin. Di bawah ini, manakah teknik pengecekan yang paling tepat untuk tes urin? Ya, biasanya kan pakai tes urin secara singkat beberapa menit gitu sudah keluar hasilnya. Nah, tekniknya pakai ini, yang C, kromatografi, istilahnya itu. Nah, ini penjelasannya. Kromatografi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan campuran komponen ya, untuk mengetahui zat-zat yang terkandung di urinnya itu. Menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT dan gas. Tuh, lebih lengkapnya bisa teman-teman baca
sendiri. Soal nomor 6, Pak Amir sedang membangun rumah. Hal pertama yang ingin dia kerjakan adalah mengayak pasir. Teknik pemisahan pasir yang terbaik dilakukan oleh Pak Amir adalah dengan menggunakan metode memisahkan pasir ya. Ngayak pasir itu berarti memisahkan kerikil, batu-batuan ya. Diambil partikel yang lebih kecil ukurannya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang filtrasi karena berkaitan dengan perbedaan ukuran partikel zatnya. Ya, pasir ada yang lembut, ada yang kasar, kerikil, batuan. Nah, itu. Nah, pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat, yaitu komponen campuran yang ukurannya lebih kecil dari lubang saringan akan melewati saringan dan sebaliknya. Makanya kalau ingin partikelnya lebih kecil, saringannya ya semakin kecil. Nomor 7. Pemasangan rel kereta api yang dibuat renggang dimaksudkan untuk ini sambungan ya. Sambungan rel itu kenapa renggang? Apakah itu rusak? Apakah besinya habis? Bajanya habis? Ya, memang itu disengaja karena tujuannya adalah untuk ruang pemuaian. Ketika siang hari yang terik, rel tidak bengkok ya. Penjelasannya ini penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada ujung jembatan itu biasanya ada ruang pemuaian juga berapa sentimeter ya, supaya jembatannya ketika memuai akan memanjang, tidak bengkok, akan bisa patah kalau tidak ada ruang pemuaiannya. Soal nomor 8, maksud dibuatnya dinding kaca bagian dalam termos berbahan konduktor yang kurang bagus dan dibuat ruang hampa adalah konduktor itu kan mengalirkan panas ya. Jadi dalam termos itu yang bagus, konduktornya juga yang kurang bagus. Yang baik ya yang kurang bagus, semoga panasnya awet ya, tidak merembet keluar sehingga kita memegang luar termos itu kadang tidak terasa panas, bahkan seharian mungkin hangat gitu aja ya. Itu jawabannya nomor 8 itu berarti yang D ya, seperti yang saya jelaskan, agar panas yang ada di dalam termos tidak diteruskan ke bagian luar sehingga panas tetap terjaga awet sampai sore masih tetap panas. Itu yang membedakan biasanya termos yang bagus kualitasnya sama yang biasa-biasa saja. Ini jelasannya. Oleh karenanya maksud dari bahan konduktor yang jelek dan adanya ruang hampa pada termos adalah agar panas tidak dapat dipindahkan keluar termos sehingga panas dalam termos tetap terjaga. Soal nomor 9. Pemasangan kaca jendela pada rumah kita akan nampak renggang antara kaca dan kusen jendela atau bingkai jendela. Mungkin maksud tujuan pemasangan tersebut adalah kalau kita pegang kadang kaca itu sedikit goyah ya, atau kurang rapat. Itu memang disengaja karena tujuannya untuk mencegah terjadinya retak pada kaca. Ini juga pemuaian kaca ya, walaupun terjadi suatu pemanasan ya, terkena terik matahari akhirnya memuai kacanya, maka tidak terjadi kaca yang pecah. Nah ya, suatu saat ketika kaca terkena panas bisa berbunyi tak seperti itu ya, terus pecah. Itu penyebabnya itu. Soal nomor 10. Proses perpindahan panas atau kalor yang dalam perambatannya tidak memerlukan zat perantara atau medium perambatannya disebut, wah ini mudah ya, ini ya, radiasi ya. Perpindahan panas tanpa perantara ya. Kita tidak perlu menyentuh sumber panasnya tapi merasa hangat, merasa panas juga. Seperti menjemur padi pada terik matahari, menjemur baju, kita menjemur badan kita, berada di dekat api unggun atau tungku. Kita tidak perlu memegang
api, tapi kita merasa hangat ya. Beda dengan konduksi yang C ini. Kalau konduksi besi dibakar ujungnya satu kan akan juga terasa panas, itu merambat melalui besinya itu ya. Teman-teman, ini penjelasannya lebih lengkap ya. Radiasi itu nama lainnya adalah pancaran. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan yang mungkin ingin menonton video saya sebelumnya, silahkan dicek di channel saya. Yang belum subscribe silahkan, bila bermanfaat silahkan share, bagikan ke teman-teman Anda, karena berbagi itu merupakan sedekah ya. Semoga kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah, virus COVID-19 segera sirna dari bumi, dan 2020 jadi ASN. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.